Pada materi kali ini, kami akan membahas 5 subbab. Yang pertama, pengertian media pembelajaran berbasis lingkungan. Yang kedua, jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, teknik menggunakan lingkungan. Yang keempat, contoh-contoh media pembelajaran berbasis lingkungan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran berbasis lingkungan. Lingkungan sendiri merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusianya dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan sendiri terdiri dari unsur-unsur biotik, abiotik, dan budaya manusia. Lingkungan sebagai sumber belajar dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar atau di sekeliling peserta didik, baik makhluk hidup lainnya, benda mati, dan budaya manusia, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar dan pembelajaran secara optimal. Sehingga, media pembelajaran berbasis lingkungan merupakan alat bantu penyampaian materi dari guru ke siswa dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar siswa sebagai sumber belajarnya. Subbab yang kedua adalah jenis-jenis lingkungan media pembelajaran. Semua lingkungan yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Dari semua lingkungan yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran dapat dikategorikan menjadi 3 macam lingkungan belajar, yaitu yang pertama adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah sebagai sumber belajar yang berinteraksi dengan manusia dan kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti organisasi, agar kebiasaan, mata pencarian, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial dapat dipraktekkan atau diajarkan dari lingkungan-lingkungan yang terdekat, yaitu yang pertama adalah tetangga, keluarga, desa, dan kecamatan. Yang kedua adalah lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah. Contohnya seperti keadaan geografi, iklim, suhu, udara, musim, curah hujan, flora, fauna, dan sumber daya alam. Aspek-aspek lingkungan alam tersebut dapat dipelajari oleh peserta didik dengan cara tertentu. Yang ketiga adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun oleh manusia untuk tujuan-tujuan yang tertentu, yang bermanfaat bagi kehidupan yang bermasyarakat. Contohnya seperti irigasi, bendungan, pertanian, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Peserta didik dapat mempelajari dari berbagai aspek-aspek seperti pendekatan, fungsi, dan memelihara. Subbab 3. Teknik menggunakan lingkungan. Ada beberapa macam teknik menggunakan lingkungan. Yang pertama, survei. Yang kedua, camping atau berkemah. Yang ketiga, karya wisata. Keempat, praktik lapangan. Dan yang kelima, proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Yang pertama, survei. Survei seperti siswa mengunjungi lingkungan masyarakat setempat untuk mempelajari dan mengamati proses sosial, proses alam, ekonomi, kependudukan, dan lain-lain. Kedua, camping atau berkemah. Dengan camping atau berkemah, siswa dapat menghayati bagaimana sifat dan kehidupan alam sekitar seperti suhu, iklim, suasana, dan lain-lain. Yang ketiga, karya wisata.
Karya wisata adalah kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian dari kegiatan kurikuler di sekolah. Praktik lapangan. Praktik lapangan ini dilaksanakan oleh para siswa untuk memperoleh keterampilan dan keahlian khusus. Dan yang terakhir, proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Pengabdian masyarakat memiliki manfaat yang baik bagi para siswa maupun bagi masyarakat setempat. Subbab 4. Contoh-contoh media pembelajaran berbasis lingkungan. Contoh-contoh media pembelajaran berbasis lingkungan diantaranya yaitu A. Praktikum IPA dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya seperti yang pertama, saat kita praktik struktur atom dan molekul, kita bisa menggunakan cara menggosokkan balon ke rambut. Yang kedua, larutan asam basa. Kita bisa menggunakan indikator alami seperti daun kubis ungu, bunga sepatu, kunyit, dan secang. Yang ketiga, saat kita melakukan praktik tekanan osmosis, kita bisa menggunakan cara dengan mengisikan air yang diberi garam dan air tawar, kemudian memasukkan wortel ke dalam gelas. Yang keempat, praktik oksidasi. Kita bisa menggunakan cara dengan mengisikan kaleng dengan es batu yang ditambah garam, kemudian didiamkan. Yang kelima, saat kita praktik kandungan zat besi dalam buah-buahan, kita bisa menyiapkan jus buah-buahan pada gelas bening dan menambahkan teh kental kemudian didiamkan. Yang keenam, uji amilum, yaitu menggunakan larutan iodin atau lugol yang berasal dari bahan kimia alami dalam rumah tangga seperti pembersih, pewangi, pemutih, pewarna makanan, pemanis, pengawet, maupun penyedap. Kemudian yang B, praktik pengajaran lingkungan sosial. Dalam praktik pengajaran, penggunaan lingkungan sosial sebagai media dan sumber belajar. Hendaknya kita mulai dari lingkungan yang paling dekat, seperti keluarga, tetangga, rukun warga, kampung, desa, kecamatan, maupun yang lainnya. Hal ini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan tingkat perkembangan anak didik. Melalui kegiatan belajar seperti ini, siswa akan dapat lebih aktif dan lebih produktif sebab ia mengerahkan usahanya untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber yang nyata dan faktual. Kemudian yang C, aspek-aspek lingkungan alam. Aspek-aspek lingkungan alam dapat dipelajari secara langsung oleh para siswa melalui cara-cara tertentu, seperti mengingat sifat-sifat dari gejala alam relatif tetap tidak seperti dalam lingkungan sosial. Maka, para siswa akan lebih mudah mempelajari dengan mengamati dan mencatatnya secara pasti. Dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk proses dan sebagainya. Gejala lain yang dapat dipelajari adalah kerusakan-kerusakan lingkungan alam, termasuk faktor penyebabnya, seperti erosi, penggundulan hutan, pencemaran air, tanah, udara, dan lainnya. Dengan mempelajari lingkungan alam, diharapkan para siswa dapat lebih memahami materi pelajaran di sekolah, serta dapat menumbuhkan cinta alam, kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Yang terakhir, lingkungan buatan. Lingkungan buatan antara lain adalah irigasi atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, maupun pembangkit tenaga listrik. Siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek, seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, maupun daya dukungnya, serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Lingkungan buatan dapat dikaitkan dengan kepentingan berbagai bidang studi
studi yang diberikan di sekolah. Subbab kelima, kelebihan dan kekurangan menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Dalam menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran mempunyai banyak kelebihan, di antaranya 1. Kegiatan pembelajaran lebih menarik, karena siswa tidak akan bosan dengan hanya duduk di dalam kelas, melainkan diajak untuk mengenal lingkungan sekitar, sehingga motivasi belajar siswa menjadi lebih tinggi. Yang kedua, hakikat pembelajaran lebih bermakna karena siswa dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya dan bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan pembelajaran dapat dipelajari oleh siswa lebih banyak serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang keempat, kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif dan komprehensif karena siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan banyak cara, di antaranya dengan cara mengamati, wawancara, menguji fakta, dan lain sebagainya. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya karena lingkungan yang menjadi tempat belajar lebih beraneka ragam, seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. Yang keenam, peserta didik dapat memahami aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang dapat beradaptasi dengan cepat. Namun, dalam penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran mempunyai beberapa kekurangan, di antaranya 1. Terkesan main-main. Kegiatan pembelajaran yang kurang dipersiapkan dengan matang menyebabkan tujuan pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik, dan siswa hanya bermain-main saja, tidak serius dalam pembelajarannya, sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan persiapan yang matang oleh guru dan kerjasama yang baik oleh murid sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Yang kedua, memakan waktu yang lama. Adanya kesan dari guru bahwa kegiatan ini memakan waktu yang lama, sehingga menghabiskan waktu pembelajaran di kelas. Namun, kesan tersebut keliru, karena kegiatan ini dapat dilakukan dengan singkat dan padat karena adanya pengarahan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan, dan kemudian kegiatan pembelajarannya dapat melanjutkan pembahasan di dalam kelas melalui kegiatan diskusi dan penyampaian hasil diskusi di depan kelas. Yang ketiga, sempitnya pandangan guru bahwa kegiatan belajar hanya dapat dilakukan dalam kelas, dan kegiatan ini dapat dilakukan secara individual ataupun kelompok. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.